Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkatnya lah kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang seperti saat ini. Baiklah, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama Muhammad Afriliante, yang kedua saya sendiri Umrah, yang ketiga Nur Fadila, yang keempat Saskia Maharani, dan yang terakhir Fadila Nur Fitriyah. Kami dari kelompok 4 akan membawakan materi yang berjudul Teori Simpul Penyakit Tifus. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita melanjutkan ke acara presentasi selanjutnya. Langsung saja, yang pertama itu pengertian penyakit tifus. Tifus atau typhus adalah istilah untuk penyakit yang disebabkan oleh bakteri Rickettsia dan Orientia. Penyakit ini dapat menular melalui gigitan kutu atau tungau yang terinfeksi. Tifus dapat menyebabkan demam, sakit kepala, hingga muncul ruam merah di kulit. Selain itu, bakteri ini juga bisa ditularkan dari orang yang terinfeksi. Selanjutnya akan dibawakan oleh Saskia Maharani, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan materi dari Umrah. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis tifus. Yang pertama yaitu tifus epidemik. Nah, tifus epidemik ini disebabkan oleh bakteria Rickettsia prowazekii yang ditularkan oleh gigitan kutu pada tubuh manusia. Nah, tifus epidemik ini banyak ditemukan di Amerika Tengah, Amerika Selatan, Afrika, dan Cina Utara. Jenis tifus ini dapat menyebabkan sakit berat dan kematian. Bahkan penderita tifus epidemik yang telah sembuh masih berisiko terinfeksi kembali di kemudian hari. Nah, selanjutnya yaitu tifus endemik atau biasa disebut dengan tifus murin. Nah, jenis tifus ini disebabkan oleh bakteri Rickettsia typhi yang ditularkan oleh kutu pada tikus. Nah, jenis tifus ini hampir mirip dengan tifus epidemik tadi, tapi memiliki gejala yang lebih ringan dan jarang menyebabkan kematian. Adapun tifus ini sering terjadi di Amerika Serikat, terutama di California, Hawaii, dan Texas. Nah, jenis tifus yang ketiga yaitu tifus crab. Nah, tifus ini ditularkan melalui gigitan tungau larva yang hidup pada hewan pengerat. Nah, jenis tifus ini menjadi masalah kesehatan yang serius di negara-negara Asia Pasifik seperti Korea, Cina, Indonesia, dan Thailand, karena tifus ini merupakan jenis yang paling berbahaya dan dapat menyebabkan gagal organ dan bila tidak segera ditangani. Materi selanjutnya yaitu gejala dan penyebab tifus yang akan dibawakan oleh Muhammad Afriliante, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, nama saya Muhammad Afrilian, ingin melanjutkan materi yaitu gejala dan penyebab tifus. Gejala tifus dapat bervariasi tergantung pada jenis yang dialami pasien. Gejala tifus umumnya akan muncul 5-14 hari setelah seseorang terinfeksi. Beberapa tanda dan gejala tifus yang umum terjadi adalah demam, sakit kepala, nyeri otot, dan ruam merah di kulit. Tifus disebabkan oleh bakteri Rickettsia typhi, Rickettsia prowazekii atau Orientia susugamusi. Penyebarannya bisa melalui gigitan kutu atau tungai. Sekian dari saya. Selanjutnya akan
saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Selanjutnya akan dibawakan oleh Nur Fadila, kepadanya dipersilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu tentang penyakit tifus. Saya akan menjelaskan tentang teori simpul penyakit tifus, di mana teori simpul ini yang telah dijelaskan oleh Ibu di pertemuan pertama, bahwasanya di teori simpul itu memiliki 5 simpul, di mana 5 simpul ini saling berkesinambungan antara satu simpul dengan simpul yang lainnya. Simpul yang pertama yaitu adalah sumber penyakit atau agen penyakit, di mana dari sumber inilah terjadinya suatu penyakit tifus. Nah, sumber atau agen penyakit dari penyakit tifus itu adalah rickettsia dan orientia. Nah, di simpul kedua itu adalah ada media transmisi. Media transmisi yaitu adalah suatu media penularan dari penyakit tifus ini, di mana di media transmisi ini ada air, makanan, vektor penyakit, dan manusia. Nah, inilah yang dapat menularkan penyakit tifus apabila agen dari penyakit ini tidak terdapat di media transmisi atau di media transmisi seperti air, makanan, vektor penyakit, dan manusia, maka tidak akan terjadi penyakit tifus. Nah, selanjutnya ada simpul yang ketiga. Di simpul ketiga ini menjelaskan tentang perilaku pejamu dari seseorang, di mana komponen-komponen dari perilaku pejamu ini ada umur, jenis kelamin, pengetahuan, dan pekerjaan, di mana ini menjadi suatu tanda faktor atau suatu tanda-tanda bahwasanya orang yang dapat terjangkit penyakit tifus ini itu bisa dilihat dari umur, jenis kelamin, pengetahuan, dan pekerjaannya. Terus yang keempat atau teori simpul yang keempat itu adalah kejadian penyakit. Kejadian penyakit ini adalah kesimpulan dari simpul-simpul sebelumnya, bahwasanya orang ini akan tetap sehat atau akan sakit. Dimana jika dia tetap sehat berarti imun yang terdapat dalam tubuhnya itu sangat kebal dan sangat sulit dimasuki oleh bakteri tifus tadi. Sedangkan jika ia sakit, maka bakteri atau virus rickettsia dan orientia itu sudah masuk ke dalam tubuhnya sehingga dia mengalami penyakit tifus. Nah, lanjut di teori simpul yang terakhir, yaitu teori simpul kelima, di mana simpul kelima ini merupakan suatu yang dinamakan simpul kelima ini adalah variabel suprasistem. Variabel suprasistem ini adalah suatu variabel yang dapat mempengaruhi keempat simpul tersebut. Nah, di mana variabel suprasistem ini meliputi suhu, rumah sehat, kepadatan penduduk, dan vektor. Nah, dari beberapa komponen variabel suprasistem inilah yang dapat mempengaruhi dari keempat simpul tadi. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya akan melanjutkan materi, yaitu pengobatan dan pencegahan penyakit tifus. Pengobatan tifus adalah pemberian obat-obatan agar hasilnya maksimal. Obat-obatan tersebut diminum segera setelah gejala tifus muncul. Sedangkan pencegahannya sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah tifus. Namun upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah serangan bakteri penyebab tifus, caranya yaitu dengan menjaga kebersihan dan tempat tinggal, serta menghindari kontak dengan hewan yang membawa infeksi tifus seperti tikus. Mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi teori simpul penyakit tifus yang telah dibawakan oleh kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.